yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tes 1 2 3. Cek cek cek. Tes Cek 1 2 satu. 3 1 2 3 Cek 1 cek satu 1 cek 2 3 1. cek satu cek cek lo cek cek satu cek.
Atau orang Kiki tes mic coba dua-duanya. Tes, tes, Berapa nyala? tes, tes. Itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya. Shalom. Selamat hari Minggu Mahubata Haganupan, Bapak Inang, Nama Poso, dan semua anak sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah, ada sedikit pemberitahuan. Kita lihat acara di halaman kedua. Di situ ada responsoria dalam pengakuan dosa. Ada Bapak, Inang, Nama Poso, dan seksi sekolah minggu. Habis responsoria ada lagu yang dinyanyikan. Jadi lagu itu sesuai, istilahnya kalau pas Bapak, hanya Bapak yang menyanyikan, Inang hanya Inang. Dan itu tetap akan didampingi oleh singer kita. Kemudian hari ini galangan kita 4. 3 seperti biasa, galangan kotak yang dalam bentuk amplop diperuntukkan untuk mengisi kas sekolah minggu. Hari ini kita merayakan pesta seksi sekolah minggu
dan Hari Pentakosta. Jadi selamat Pesta Seksi Sekolah Minggu Mahubata Haganupan. Adik-adik sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semua sukacita. Hari ini kita seluruh GKPS merayakan Pesta Seksi Sekolah Minggu. Artinya kita semua harus semangat dan sukacita. Tidak boleh berisik dan tidak boleh mengganggu teman-temannya. Jadi adik-adik sekalian, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita ya, buat seluruh jemaat, agar ibadah kita berjalan dengan homey. Sebaiknya alat komunikasi kita nonaktifkan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Haleluya 395 ayat 1 dan 2. Pasangap matuhata marhasoman arbab pakondoding. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menaikkan pujian dan syukur kami dalam ibadah Pentakosta ini.
oleh pencurahan Roh Kudus, Engkau telah membentuk gerejamu di dalam dunia ini. Inilah kami gerejamu itu, semua orang tua, nama poso, bersama dengan anak sekolah minggu, bersukacita di hari Pentakosta ini. Pada hari ini juga, semua anak sekolah minggu GKPS merayakan pesta seksi sekolah minggu. Persatukanlah kami semua oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami semua bersukacita merayakan Pentakosta ini, dan kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, ibadah ini dapat berlangsung dengan hikmat, demi kemuliaan dan keagungan nama-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Roh Kudus Kau hadir di sini. Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita nyanyikan sekali lagi. Roh Kudus Kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sujud mengaku dan memohon pengampunan dosa kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami mengaku tiada seorang pun kami ini yang suci tanpa dosa dan cela. Ketika kami hanya melihat kesalahan orang lain dan tidak melihat kesalahan dan kejahatan kami, itulah dosa yang menjerat kami. Ketika kami merasa lebih kudus dan suci dari orang lain, itulah kesombongan rohani yang tiada tara ya Tuhan.
Ajarlah kami untuk mengoreksi diri sendiri. Kini kami bersujud di hadirat-Mu untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa kami. Ya Tuhan, seringkali kami melakukan kesalahan baik kepada istri, anak, orang lain, dan juga kepada Tuhan. Kami menyimpang dari jalan kebenaran, menyakiti hati sesama, lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Bapa. Kami sering lalai untuk menjalankan perintah-Mu, mencari kesenangan sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Perkataan dan tindakan kami sering menyakiti istri dan anak-anak. Ya Bapa, ampunilah kami, kuatkanlah kami untuk bertobat. Betapa besar kasih Ya Tuhan pengasih, tidak ada tempat lain kami meminta pengampunan. Entah berapa banyak perbuatan dosa yang kami perbuat, perkataan atau perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami berucap yang kurang baik terhadap suami, berbicara kasar kepada anak-anak, bahkan mengucapkan gosip yang melukai hati sesama inang. Ya Bapa, kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah dosa dan kesalahan kami. Ajarlah kami untuk menjadi inang yang rendah hati dan lemah lembut terhadap sesama. Inilah kami orang muda, dalam menjalani masa muda kami mengaku sering berjalan dalam kehendak dan keinginan sendiri. Bahkan terkadang hati kami meragukan kuasa dan kebenaran-Mu. Kami menjalani masa muda kami. Bahkan kami sering lalai untuk menjaga kehormatan kami sebagai pemuda Kristen. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan kejahatan kami. Tolonglah kami agar tidak melakukan perbuatan yang tidak berkenan bagi-Mu, melainkan menjadi orang muda yang menjadi teladan dalam iman, perkataan dan perbuatan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan.
Ya Tuhan Allah, Bapa yang pengasih dan pengampun, kami anak sekolah minggu juga sering berbuat yang tidak baik. Kami berbicara kasar kepada orang tua, kami kurang menghormati orang tua, melawan perkataan orang tua. Kami kurang sungguh-sungguh belajar, waktu kami banyak tersita untuk main sosmed. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami, tuntunlah kami agar menjadi generasi gereja yang baik. Sebab kamilah penerus gereja ini di masa yang akan datang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Haleluya nomor 194 ayat 1 dan 2. Sai sihol usihanku ham Yesus Tuhankin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi Buah Roh sebanyak 2 kali. Adik-adik sekolah minggu nyanyinya yang semangat ya. Mari kita bernyanyi kasih sukacita damai sejahtera. Sejahtera, kesabaran, kemurahan. pada acara khusus. Yang pertama, Tonah Pimpinan Sinode GKPS. Yang kedua, puisi yang berjudul Aku Pasti Bisa. Yang ketiga, kor dari anak sekolah minggu. Solo dari anak kami, DR Sinambela. Terakhir, vokal grup dari guru-guru sekolah minggu. Yang keempat, warta jemaat. Yang kelima, doa syafaat. Sekarang kita mulai Tonah Pimpinan Sinode GKPS. Horas tabi hubani na siyam haganu paguri ni GKPS marasoman semangat apa hagugoh ni tondi na pasing at akanon nami ma selamat Pentakosta pakon selamat pesta sekolah minggu GKPS hubani na siyam haganu hasoman sa persayaw i Kuriaw. Bani panorang malas nyurbaggal on si holdo hanami manise na siyam marhite na padaskon piga-piga panotap. Posdohur, bahasa tongtong dohita memberi perhatian nagok, dopak dakdanak sekolah minggu, selaku pagori na lang terpisahkon, kumbani gereja na jongjong marhite horjani tondoi na pasing itanohon.
Domu hujin talup dohita, maka terima kasih kon, pakon maka malas kon perdalanan ni seksi sekolah minggu GKPS. Nadop jongjong gabe sada seksi kategorial i GKPS. Mamuka humbani tahun sada siah onom walu. Malas dohoma uhur mengidah perhatianta na lamin begal dopak sekolah minggu. Terlebih bani panorang parpudion. Lambin martambah do bilangan ni kuriata na marusaha pasir sirhon na perlu bani seksi sekolah minggu, songon gedung sekolah minggu, sonai age sarana pendukung nalegan, bahen peningkatan ni pangidanion dopak sedia. Iha porsai hita do, pabua dakdanak, aima silayak-layak ni nebata, na yondoskon kubanta. Halanyai pagodang kon sidia, lang sukup pita pasir sirhon si panganon, parhion, apa haporluon si ganupari. Tapi dihut do mangajari, pakon manogu-nogu si dia, ase lambin marbagal ibagas panandayon kubani Tuhan. Padihut kon dakdanak sekolah minggu, bani bagi ni horja i tongah-tongah ni kuria, anja lang mangolati keterlibatan ni sedia, aido gabe dalan bata. Laho membohali si dia, ase gabe si pardihut, apa si partanggung jawab bani pardalanan, apa parguluhan ni kuria sonari, pakon panorang nasi holroh. Kubani nasyam haganup dana sekolah minggu GKPS kuriaon, yujur hanami ma ase pake maguluh mula ho makorjaon horja nama diar, apa namar guna laho mangayaki sura-sura nama diar, marhasoman hagugohon na humbani Tuhan. Pargunahon ma panorang na ibere Tuhan, laho marlajar apa melatih diri, ase dapotan hapentaron apa habutohon na humbani Tuhan. Haperluhon ma parsauran pakon Tuhan, marhite na pekut mar sekolah minggu, laho manangihon hatani Tuhan. Gabe dakdanak na bujur manasyam. Si balo si podah ni orang tua sonai age guru apa si pangajari, ase boy gabe jolma na marguna anjaha gabe pasu-pasu ilobe ni Tuhan. Sonai age hasoman jolma. Tondoy na pasing ma na tongtong manramotkon pakon mampargogohi. Sonai pahistakon uhur na siyam mandalani parguluhan apa haganup na masa. Oras. Aku pasti bisa. Ada banyak hal yang Tuhan beri dalam hidup untuk aku syukuri melalui Roh Kudus yang Ia beri, menolongku untuk berkarya melalui banyak bakat dan talenta agar hidupku bermakna. Aku pasti bisa berbagi apa yang kupunya, peduli kepada mereka semua, menghormati orang yang lebih tua, dan menyayangi semua orang sebagai saudara. Aku pasti bisa menjadi anak yang suka menolong, tidak boleh sombong, apalagi berbohong. Aku pasti bisa menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, merawat tanaman dan juga tidak menyiksa hewan. Aku pasti bisa tidak cepat marah-marah kepada ibu dan ayah saat keinginanku
belum terpenuhi karena itu bukan solusi. Aku pasti bisa melakukan semuanya. Kalaupun ragaku belum kuat, Roh Kudus pasti menolongku. Jadi anak yang hebat. Selamat merayakan pesta sekolah minggu GKPS dan selamat merayakan turunnya Roh Kudus yang selalu menolong dan menguatkan kita semua. Amin. Tes.
kah? Niti tapali mahon. Ah.
Salam, Oras Mahubat Haganupan. Selamat hari Minggu, selamat pesta sekolah Minggu buat anak-anak kami. Sonari Asma Panorangni Kubani Panami Panitia Pengadaan Gedung Gereja GKPS Harapan Indah. Naparlobe maai saldo minggu sebelumnya 84.194.796 rupiah. Bagal nihur kumbani opung arini keluarga kumbani Inang Rohmat Sari Boru Purba bahat ni 1 juta rupiah. Napa duahon bagal nihur NN bahat ni 500.000 rupiah. Galangan kotak minggu tanggal 20 Mei 2022 bahat ni 545.000 rupiah. Bagal nihur sama Janerson Damanik bahat ni 200.000 rupiah. Bagal nihur humbani Bapak L Simanjuntak Inang Boru Parapat keluarga humbani Inang calon situa Rosliati Boru Parapat bahat ni 500.000 rupiah. Bagal nihur humbani Nyonya Boang Manalu Inang Boru Sipayung keluarga humbani Inang Lydia Boru Sipayung bahat ni 2 juta rupiah. Namang ikut bunga tabungan tai mandiri bahat ni 50.772 rupiah. Bagal nihur humbani Alfred Sipayung keluarga humbani Inang Lydia Sipayung bahat ni 1 juta rupiah. Bagal nihur humbani Tupuan Sipayung Harapan Indah sekitar ni bahat ni 2.500.000 rupiah. Bagal nihur ATP pengadaan humbani Roadshow Kantor Yahoo GKPS Ancol bahat ni Nadoma Ijalohita 1.520.000 rupiah. Anggoon holi martambah doon mengingat bani panorang ai na terdata ijai bahat ni 12.770.000 rupiah. Namang ikut janji iman jemaat minggu pertama bulan Juni bahat ni 100.000 rupiah kumbani Pemudatta Prendi Saragih cicilan janji iman kedua. Sonari pengeluaran operasional tim roadshow Kantoria bani tanggal 20 Mei bahat ni 1 juta rupiah. Biaya administrasi rekening 12.500 rupiah. Pajak rekening 10.154 rupiah. Nama ngihut deposit izin renovasi ruko HY43 nomor 37 bahat ni 2.800.000 rupiah. Administrasi izin renovasi bahat ni 300.000 rupiah. Deposit izin renovasi ruko HY43 nomor 38 bahat ni 2.800.000 rupiah. Administrasi izin renovasi bahat ni 300.000 rupiah. Jadi anggo deposit on sebagai jaminan hubat untuk renovasi selalu seholi renovasi kita anggo deposit on mula doholi hubat tak. Cuman anggo administrasinya lang mula be. Nah terakhir pembayaran IPL Ruko HY43 nomor 38 anggo kurang bayar pemilik sebelumnya bahat ni 50.000 rupiah. Total pengeluaran ta bagas mingguan 7.274.454 rupiah. Saldo akhir ta per tanggal 3 Juni 2022 64.105.114 rupiah.
buitna masuk ibagas sadarion. Janji iman kedua humbani Bapak calon Samas Maruli Haloho bahatni 2 juta rupiah. Penggalangan dana pertonggoan nama poso distrik 7 bahatni 1.142.500. Sonai mana boy pada sekanami anggodong na perlu koreksi kita boy konfirmasi nan kuban nami bodo icek nasiam i madingta i ben hanami ATP IWA grupta. Sonai mana boy pada sekanami terima kasih ma Tuhan mamasu-masu. Shalom, Bapak Inang Haganupan. Selamat pesta sekolah minggu yang ke-54 tahun. Di sini saya akan membacakan warta jemaat. Kita mulai dari bagian keuangan. Telah diterima pada hari ini persembahan bulanan dari keluarga CSY Maruli Haloho untuk bulan Mei dan Juni sebesar Rp200.000. Kedua, BNU dari Tamariska dan adik-adik untuk kas sekolah minggu sebesar Rp240.000. Yang ketiga, BNU dari pengurus dan guru-guru sekolah minggu untuk kas sekolah minggu sebesar Rp825.000. Keuangan jemaat total keuangan jemaat minggu berjalan sebesar Rp3.954.730. Warta kegiatan jemaat GKPS Harapan Indah pada hari ini, ada jemaat kita yang bertambah, telah diterima jemaat baru, pindah dari jemaat GKPS Pamatang Nagasaribu, Resort Nagasaribu, yaitu Bapak Edward Pandapotan Manurung, Inang Roseni Ameyensi Maringga, dengan 1 orang anak yaitu Bastian Edro Alvaro Manurung, bertempat tinggal di Alinda Kencana Permai, Blok B6, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jika Bapak Inang ada di sini atau di lantai 2, kami undang untuk berdiri supaya jemaat kami boleh saling mengenal. Di lantai 2 tidak ada? Baik, terima kasih. Kemudian ibadah Pentakosta kedua akan dilaksanakan via online dari GKPS Resort Cepaka Putih. Waktu dan jamnya akan disusulkan kemudian di WA grup jemaat kita. Ketiga, bagi jemaat GKPS yang rindu untuk konseling, diskusi firman Allah, dan ingin didoakan oleh pelayan full-timer, akan diadakan pada hari Selasa 7 Juni, dimulai jam 10 sampai 15, dilayani oleh Inang Pendeta PW Lesnaria Damanik. Kemudian akan diadakan juga PA Seksi Inang GKPS HI pada hari Rabu 8 Juni pukul 18 dan dilanjutkan dengan sermon lokal majelis Ketua Seksi CST CSY GKPS yang dilaksanakan pada Rabu 8 Juni jam 19.30. Partonggoan keluarga GKPS Harapan Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Juni jam 19.30 bertempat di GKPS Harapan Indah, dilanjutkan dengan ibadah doa pagi pada Sabtu 11 Juni pukul 6, dilayani oleh Pendeta Raja Sinaga, Liturgi Situa Ricardo, Majelis Non-Majelis Situa Jarisden, dan John Berry Purba, Tuan Rumah Keluarga CST Detin Simaringga. Kemudian, Seksi Nama Poso Harapan Indah akan mengadakan kebaktian Nama Poso dan Remaja yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juni pukul 14,
Tuan rumah Fanya dan Vira Sitopu. Kesembilan, Panitia Pengadaan Gereja GKPS Harapan Indah dalam rangka penggalangan dana, tim Kantoria dan pengadaan gereja akan mengisi kesaksian pujian pada ibadah Minggu 12 Juni di GKPS Cikoko. Untuk jumlah kehadiran pada sermon, yaitu majelis CST, CSY, dan juga guru sekolah minggu yang diadakan pada hari Kamis, jumlah seluruh yang hadir adalah 24 orang. Untuk tanggal 12 Juni, yang melayani untuk ibadah minggu, ambilan oleh Pendeta Raja Sinaga, Paragenda Samas Hamser Munte, Doding Samas Juliani Saragi, Ting Samas Janer Sondamanik, Panggalang 1 Samas Ida Diarni, Panggalang 2 Situa Ronaldo Sitopu, Pemerhati Situa Ferry Nelson, pemusik dan singer dilayani oleh Kantoria. Bagi jemaat GKPS Harapan Indah yang rindu untuk memberikan persembahan berupa BNU, bisa melalui transfer di BRI, ada tertera nanti. Dan bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan gedung gereja yang baru, bisa ditransfer ke rekening Bank Mandiri. Baiklah, saya undang untuk jemaat kita boleh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada kami seluruh jemaat GKPS Harapan Indah yang boleh beribadah hari ini. Dan kami sudah selesai Tuhan mendengarkan ting-ting yang akan kami laksanakan pada minggu depan, baik kegiatan gereja kami ataupun dengan keadaan keuangan kami, pembangunan, dan bendahara jemaat. Tuhan Yesus, kami mohon Bapa, kiranya Engkau hadir selalu dalam kehidupan kami, menuntun kami Tuhan untuk kami boleh melaksanakan rencana-rencana kegiatan kami di minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan masuk ke doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, kami mohon ampun ketika kami melakukan aktivitas kami, terselip dosa kesalahan kami Tuhan. Kami mohon ampuni kami. Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon dengarkanlah doa-doa kami. Tuhan, saat ini kami merayakan pesta sekolah minggu yang ke-54 tahun. Kami rindu melalui pesta sekolah minggu ini, anak-anak sekolah minggu dari kelas kecil hingga kelas besar, mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka menjadi anak-anak terang, anak-anak pembawa damai, dan anak-anak pembawa kabar sukacita. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat di dalam pelayanan saat ini. Biarlah itu juga semakin memuliakan nama Tuhan. Semakin hari juga Tuhan, anak-anak-Mu semakin semangat dalam melayani-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah menyelesaikan ujian sekolah maupun yang akan menghadapi ujian sekolah. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan ujian sekolah. Kiranya apa yang sudah mereka kerjakan dengan baik, mereka juga dapat menghasilkan yang terbaik Tuhan. Untuk anak-anak yang akan menghadapi ujian sekolah,
Tuhan kiranya juga dapat memberkati mereka agar apa yang sudah mereka pelajari, mereka bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik. Sertai mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk guru-guru sekolah minggu yang boleh Tuhan layakan untuk melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan, kami rindu Engkau dapat memperlengkapi guru-guru sekolah minggu, agar guru-guru sekolah minggu semakin hari semakin berhikmat di dalam melayani anak-anak sekolah minggu, semakin berhikmat di dalam-Mu Bapa, supaya melalui kami Engkau boleh berkarya luar biasa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, pemuda dan pemudi yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau membukakan jalan. Engkau dapat memperlengkapi segala talenta kemampuan mereka Tuhan, supaya mereka boleh dipantaskan untuk suatu pekerjaan yang mereka rindukan. Kami juga berdoa untuk pemuda dan pemudi yang sampai saat ini sedang bergumul akan pendamping hidup. Tuhan, Engkau telah menciptakan setiap orang berpasangan laki-laki dan perempuan. Kami percaya itu Tuhan, dan kami merindukan waktu Tuhan yang boleh menjawab pemuda dan pemudi yang bergumul akan pendamping hidup. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan murahkan rezeki Bapa, agar segala kebutuhan yang dibutuhkan dapat tercukupkan. Sertai kesehatan mereka Bapa, dan berikanlah panjang umur untuk kedua orang tua kami. Roh Kudus juga kiranya melindungi kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Juga jauhkan mereka dari segala yang jahat Tuhan. Bapa, mampukan juga kedua orang tua kami dalam mendidik dan mengajar kami anak-anak. Mampukan mereka juga Tuhan menjadi saksi yang hidup, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan kami dalam pembelian gedung gereja. Tuhan, kiranya Engkau campur tangan supaya dana yang dibutuhkan dapat tercukupkan. Dana-dana yang sudah tercukupkan kiranya Bapa dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang kurang sehat. Kami rindu jamahan Tuhan yang boleh terjadi, agar obat yang mereka minum, makanan yang mereka makan, kiranya dengan itu semua Bapa, mereka boleh memperoleh kesembuhan dan menikmati sukacita daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya negara Indonesia dapat menuju keadaan semakin membaik dan pulih. Berkati dan sertai pemerintahan bangsa kami dalam memimpin dan mengambil setiap keputusan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan senantiasa menaungi para pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Bapa, banyak hal yang kami rindukan sampai kami bersyukur Tuhan akan itu. Kiranya Bapa, doa-doa kami yang belum kami sampaikan itu juga boleh Tuhan menjawab Tuhan semua pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan bahkan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Paimaman Doding Ibere Hanami Panorang Hubani PHMJ. Shalom mahubata ganupan. Dear, bani panorang malas ning hurta sadarion aima minggu pesta sekolah minggu. Ijon hadir do hasomanta, tapi do mujai ACPHMJ kita hulubion aganup, sekretaris AC hulubion
Sekretaris Lobe. Ya, songon na ibotoh kita bahwa par adong ni gereja ton aima marhite tupua si balungun. Jana mala suhurta ipa diutupuanon do ita das subani sadarion. Jana mala suhurta sihol ma si dia pataridako nai marhite na membantu marhite pengurup pion marhite dana. Tutu malas ni urta doon jana bani panorang on ibuat kita otik waktu ase ipada si dia ay langsung hubani panitia pengadaan ni gedung gereja ta. Maju mana siam humbani tupuan na roh bani sogot niarion ase maju na siam hulubion. Ya, ase maju na siam jana idiluhan nami panitia pengadaan di gedung gereja ta. Ujo mana siam? Sapi John. Na siam panitia Happy John. Kita John. John panitia pengadaan ni John. Tupuan ni John. Ya. Jadi ase ibere si dia alani malas nyur itangat si dia berita siol mamboli gedung gereja kita. Jana terima kasih bani Tuhan. Jana bani panorangon ibene hanami panorang ubani nasyam pada skor. Dia itu Pak. Terima kasih ma bani Tuhan. Terima kasih bani hita haganupan. On mahanami tupuan haruan bolon simalungun. Nah, anggota ni tupuan on kan satongah do jemaat ni GKPS on. Lebih kurang sonai mak. Jana ahap si malungunai do nah hita boan ibagas tupuan si malungunon. Sunah homani holong noh badi Tuhan. Jadi songonnya tahun bahwa perhangir nakin bahwa na pajong jongkon gereja OP hita do na pajong jongkon ibagas ada niuhur. Nah jana itangar hanami homa nalau memboli hukum ini gereja ta ijape hanami dohodo sapang hapan hubani gereja harapan indahon ase bani bona tauta haruan bolon na bulan Maret na lewat ibagas ada nyuhur jana ibagas malas nyuhur dah hanami na dihut menggalang dana untuk berpartisipasi untuk pembangunan gereja GKPS Harapan Indah. Jadi mungkin Aymara sadia pena terbain nami Bapak Inang, sadia pena batar putup Tuhan nami, ibagas malas niuhur doon, ibagas holong ni Tuhata doon, ase omma tanda hanugorannya lagi yang gue membangun sebagai pondasi ini. Nah paletakan batu pertama mohon songan nama nuhor semen pakon batu kali batu batan ini ase gereja na togos maon gereja na berkembang na hamlas kon nuhur nitu hata nampala marlohan nami marsahap memang tapi tanda malas nuhur nami doon tanda bagal nuhur nami hubani gereja tahun ase ya malas menghurnasnya menjalo ase inang ketua panitia nami. Jadi sebetulnya hanami BPH adong do John adik nami John Berry adong do anggi nami nyonya hamonangan dia anggi nami ay. Ya mungkin mewakili marak lagi sibuk. Jadi boy ma inang ketua panitia paling juga kanami angkani. Oke diar terima kasih. Jadi secara keseluruhan dana naboi petupuhan amihan tupuan haruan bolonon sebanyak 27.400.000. Ya, malah suhur. Tapi, adong lupa tapi. Naftar patupuhan nami das hubani panorangon
aima sebanyak 23.150.000. Artinya adong depe tugas nami akin nalao menagihon hubani hasomata suatu ketika akin boido yondos ko kanami use mungkin lang palas ngona resmi bisonon, tapi secara pembukuan akin boy pe ibagas tanggung jawab nami depe ay ganupan kasi boy akin hita berkoordinasi use di hari nalauro ay mara mungkin hamben nami ada tambahan nasiam inang ketua. Jadi secara simbolis karena on tahap kedua ada penyerahan naon. Nah sebelum na doma adong secara material doma diserahkan, tapi on semua namanggoki maon sebagai resmini hita tupuan harwam bolon pada askon hubani hasoman haganupan hugerejaon asih yondoskon inang ketua pakon sekretaris mak memang nasiama yondoskon hubani pembangunan sama nyo baik foto nasiam homa sini kak ya memang Dema, memang, sama no, baik, ya, baik, malas urus baik. Ya. Jadi terima kasih mahubat tahaganupan. Saya tua masuk hita haganupan, ibagat sehat hita, ibagat sadaniur hita. Saya makin diberkati Tuhan mahita haganupan. Terima kasih mak. Ya, der hundul manasiam boleh mahita marbual dop salose acara ibadah tatene pada sekolah. Terima kasih ta hundul manasiam. Ya. Der dari sadanari tugas-tugas hubata seharusnya minggon membayar mahita kumbani pinjaman na perlubi kumbani kuriat tatene. Tapi halani hurang pe duit asih tonggo kita ibagas pertengahan bulan non bayar hita ma pinjaman na perlubi ay kurang lebih bahan ni 200 juta anggono kanida kita 100 juta duita harap uhurta bani tanggal 12 holi husi koko pakon piga hita namar bagal niur boy bayar hita da 200 juta on sa tonggo hita asih haganupan hita boy marmalas niur. Jadi terima kasih ma sonari lanjut hita ma acara tak. Kita bernyanyi. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan Inang Bivo, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Bila ku
mengagungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Kuriani Tuhanta dan juga anak-anak kami sekolah minggu, age Kuriana Adongi lantai 2. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami pada saat ini untuk mengurapi, menguatkan seluruh jemaat Tuhan. Dan juga secara khusus buat anak-anak sekolah minggu yang Tuhan cintai. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami, memenuhi ruangan ini, memenuhi segala sesuatu yang boleh kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam persekutuan kami ini, kuasa-Mu lah yang menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat Pentakosta. Selamat hari turunnya Roh Kudus buat anak-anak kami sekolah minggu. Kurang semangat ya? Iya. Sekali lagi kepada anak-anak kami sekolah minggu. Selamat Pentakosta. Sebentar lagi anak-anak kami pasti tahu apa itu Pentakosta. Inang Bapak Hitahaganupan jemaat yang terberkati, firman Tuhan pada hari ini dalam pesta Pentakosta tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Boleh ditampilkan Abang Guru sekolah minggu ya? Ya adik-adik sekolah minggu bisa membaca ya. Sekarang semua sekolah minggu membuka mulutnya untuk membacakan firman Tuhan hari ini. Bapak dan mama kita, kakak abang kita, nama Poso akan melihat, mendengar bagaimana anak-anak sekolah minggu, adik-adik kami yang kami cintai bisa membaca firman Tuhan ya. Boleh dilihat? Atau sudah dilihat? Saya boleh turun ya? Ya, kepada semua anak-anak sekolah minggu, silahkan lihat dulu layar kita. Semua membaca Roma 8 ayat 8 sampai 11 dengan suara yang kuat, yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Oke? Iya. Suaranya di mana ya, Dek? Oke? Oke, mari kita lihat layar supaya Abang ya. Mari kita membaca, masih ada mic-nya, siapa yang boleh punya suara? Ya. Ayo silakan ya. Kita sama-sama membaca 2, ya. Roma 8 ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Luar biasa sekolah minggu kita hari ini membacakan firman Tuhan. Tepuk tangan Inang Bapak Haganupan. Ini pertanda Roh Kudus ada di sini, amin. Roh Kudus bekerja pada anak-anak sekolah minggu, amin. Nah, mari kita kembali melihat ke layar kita. Silahkan Abang. Kita tunggu, kita lihat layar dulu. Adik-adik sekolah minggu, satabi Bapak Inang songona hua bayhon nasiam tene. Ya, lang mahua kan, halani on untuk sedia. Adik-adik sekolah minggu, hari ini siapa yang bersuka cita? Siapa yang bersuka cita? Puji Tuhan. Ini ayah dan mama ini di sana melihat, oh berarti anakku bersuka cita hari ini. Kenapa? Kenapa kalian bersuka cita? Karena ini hari Pentakosta. Karena hari ini hari Pentakosta. Satu lagi karena apa? Siapa? Ayo. Iya, turunnya Roh Kudus, tepuk tangan. Ada lagi yang tahu? Siapa? Siapa yang tahu? Kenapa kamu bersuka cita? Ayo. Siapa yang tahu? Nah, hari ini kita patut bersuka cita karena ada dua pesta yang besar yang kita rayakan. Yang pertama tadi apa? Pentakosta, inilah dia. Holy Spirit. Pentakosta itu yang digambarkan merpati. Artinya apa? Holy Spirit artinya apa, Bang? Ya, artinya 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Jadi turunnya Roh Kudus itu setelah 50 hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Itulah yang dikatakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Nah, yang kedua ini gambar siapa ini ya? Saya nggak tahu ini. Asal saya ambil aja ini. Orang demo? Iya, demo Roh Kudus ya. Iya, ini orang demo tapi demo Roh Kudus dia. Saya nggak tahu, saya sengaja mencari albumnya sekolah minggu. Ternyata ada di sini saya lihat. Ada si Nathan, ada siapa ini? Nah, saya ambil ini. Hari ini adik-adik kita patut bersyukur karena pesta sekolah. Siapa tadi mendengarkan pengumuman atau warta dari Bapak pimpinan sinode kita? Siapa mendengarkan? Ayo, saya kasih pertanyaan. Tahun berapa tadi lahirnya sekolah minggu GKPS? 56? 54? 68? Luar biasa sebenarnya. Si adik ini mau mengatakan berapa tahunlah umurnya sekolah minggu. 54 tahun katanya. Puji Tuhan, tepuk tangan nang buat dulu si adik di sini. Iya, umur sekolah minggu GKPS sudah berumur 54 tahun. Tanggal berapa? Tahun berapa dia dibentuk? Benar tadi tahun 1968. Nah, oh iya kalau dikurang ya dek ya pasti turiannya. Nah, adik-adik semua,
inilah sekolah minggu yang sudah 54 tahun umurnya. Selamat ulang tahun buat sekolah minggu GKPS, di mana sekolah minggu Harapan Indah ada di dalamnya. Jadi kamu juga ada di sini. Iya, tepuk tanganlah dulu. Kamu ada di sini. Nah, ada di sini. Nanti lagi ada gambarnya. Nah, Bapak Inang Hitahaganupan, sebenarnya Sadokah Nion selama ini kita sepertinya tidak memaknai Pentakosta. Iya. Kita menganggap ini minggu-minggu biasa. Tidak seperti Natal, tidak seperti Paskah. Kalau Natal kan ini anak-anak kita ini heboh ini. Ada yang bajunya ya mirlak-mirlak, Mak. Nah, ada yang ada lagi. Ya, lihatlah fotonya siapa di situ, tahun berapa itu ya. Nah, jadi Bapak Inang agesedia sibuk ijai mengidah potoni, hubat tahaganupan bahwa parohni tondoi napasingon ini sangat penting bagi kita. Kenapa sangat penting? Karena di sini kita melihat bagaimana Allah itu mencurahkan anugerah kasih-Nya kepada kita. Dan ini juga sudah dijanjikan oleh Allah kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, hubat tahaganupan, adik-adik sekolah minggu, nanti ada pertanyaan, disimak ya. Kita abaikan dulu fotonya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu ya. Nah, penting sekali kamu mengetahui Holy Spirit ini. Holy Spirit ini. Kan Dek, Holy Spirit ya. Nah, turunnya Roh Kudus. Kamu harus mengenal, kamu harus tahu apa sebenarnya hari ini yang kami rayakan. Nah, kepada Abang, kita boleh saksikan dulu sebuah video ya. Ini disimak sekolah minggu, kalau Bapak dan Mama boleh melihat saja. Tapi sekolah minggu harus simak ini, apa nanti yang bisa menjadi pertanyaan. Silakan Bang. 40 hari setelah hari kebangkitannya, Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sesaat sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia mengatakan sekali lagi, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan Yesus terangkat ke sorga. 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga, pada waktu itu hari Pentakosta adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi umat Israel atas hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu, yang dalam bahasa Yunani kata Pentakosta berarti hari ke-50 setelah hari Paskah. Sebab itu Pentakosta juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Ulangan bab 16 ayat 10. Dalam Perjanjian Baru, istilah Pentakosta dihubungkan dengan peringatan hari turunnya Roh Kudus atau hari pencurahan Roh Kudus, seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka
penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita semua mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah?" Roh Kudus telah membuat Rasul Petrus, murid yang awalnya begitu takut sampai menyangkal Yesus, menjadi berani melakukan khotbah dan membuat 3.000 orang bertobat. Dan mereka memintanya untuk dibaptis. Saudara, bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Efesus 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Di mana ada dosa, di sana Roh Kudus tidak dapat memenuhi kita." Sebaliknya, jika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita tidak mungkin hidup di dalam dosa. Sebab itu, jauhilah dosa, hiduplah taat akan firman Tuhan, maka kita akan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Ya, demikianlah kisah daripada pencurahan Roh Kudus. Adik-adik sekolah minggu boleh diingat-ingat apa tadi ceritanya. Nanti ada pertanyaan buat kalian. Jemaat yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sebenarnya Bapak Inang yang menyukakan hati kita pada hari ini. Bukan saja kita mengingat-ingat hari besar misalnya seperti Natal, Tahun Baru, tapi hari ini juga merupakan momen yang sangat penting bagi kita. Terlebih kepada orang tua, di mana kita mengingat bahwa sekolah minggu ini Bapak Inang, ini adalah bagian daripada jemaat. Inilah yang disebutkan gereja masa depan. Jadi bagaimana gereja masa depan ini bertumbuh, berkembang, ini adalah bagaimana kita memperhatikan, membentuk mereka melalui ajaran-ajaran yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi kita harus membawa bahwa anak-anak kita ini boleh menjadi anak-anak yang berharga bagi Tuhan. Kita bisa mengingat bagaimana para murid Tuhan Yesus yang melarang anak-anak datang kepada Yesus. Yesus berkata dalam Markus, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halanginya, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Jadi Inang Bapak Hitaganupan, kalau Bapak Inang mempercayakan anak-anak kita kepada guru-guru sekolah minggu itu tidak cukup. Iya. Itu hanya sekali seminggu. Tetapi dalam 24 jam, ini adalah pekerjaan kita. Ini adalah tugas tanggung jawab sebagai orang tua. Bagaimana supaya anak-anak ini boleh menerima kekuatan, menerima semangat melalui Roh Kudus, sehingga mereka seperti pengakuan tadi di dalam pengampunan dosa. Mereka mau rajin belajar firman Tuhan, mereka mau berdoa, mereka tidak melawan orang tua. Pasti itu kita rindukan, kan itu Bapak Inang.
Kita merindukan anak-anak kita ini kelak ini menjadi anak-anak yang patuh, yang taat, yang hormat kepada orang tua. Tapi itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Itu penuh dengan proses. Prosesnya apa Bapak Inang? Mari kita tuntun. Mari kita bawa, kita arahkan anak-anak kita ini kepada kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya kepada Abang, mari kita lihat di layar kita. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak itu gambar apa? Lilin, yang hidup atau yang mati? Hidup. Nah, supaya adik-adik tahu apa itu Pentakosta, supaya adik-adik tahu mengerti itu apa Roh Kudus. Ayo lihat dulu Brian, lihat dulu nak. Supaya kita memahami arti daripada Pentakosta ini, mari kita melihat ini gambar. Ini gambar lilin yang bercahaya. Lilin yang menerangi kegelapan, kan begitu ya? Lilin ini tidak punya wujud. Ada wujudnya adik-adik? Enggak. Tetapi dia bisa menerangi kegelapan. Kalau tidak ada cahayanya ini, maka kita tidak akan melihat ada gambar di belakangnya warna-warna itu ya. Nah, tetapi karena cahaya itu menerangi sekelilingnya, maka kita bisa melihat. Nah, adik-adik semua, demikianlah Roh Kudus itu. Roh Kudus tidak dapat digambarkan dalam sebuah wujud. Walaupun dalam kisah tadi, cerita di video tadi ada seperti api. Roh Kudus bukan api. Jangan nanti adik-adik, itu Roh Kudus, itu ada api, itu Roh Kudus. Tidak. Nah, sekarang kita baru mau melihat Roh Kudus itu yang diartikan sebagai kebenaran yang berasal dari Allah, yang boleh hinggap atau berdiam di dalam dirimu, di dalam diri setiap orang percaya. Maka Roh Kudus itu akan bekerja di dalam diri kita. Bagaimana caranya Roh Kudus itu bekerja? Seperti cahaya tadi. Ya. Ketika dia dihidupkan, ketika lilin itu dihidupkan, maka dia memancarkan cahaya. Dalam pemancaran itulah pekerjaan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Sekali lagi adik-adik ya, Roh Kudus tidak punya wujud dan tidak kelihatan, walaupun digambarkan seperti burung merpati atau api tadi, tapi Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita. Nah, cahaya itu tadi apa adik-adik? Apa tadi artinya cahaya di sini? Penerang. Bagus yang menyimak ya. Cahaya di sini sebagai penerang. Cahaya bukanlah sesuatu yang berwujud dan tidak kelihatan ini. Tapi cahaya itu tadi memampukan kita melihat sesuatu cahaya yang di sekitar kita. Misalnya kalau kamu di ruangan gelap, kamu tidak akan bisa berjalan kemana-mana kalau tidak ada cahaya. Seperti itu. Nah, tanpa cahaya semuanya akan gelap. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang mampu melakukan kehendak Bapa. Apa tadi peranan Roh Kudus di dalam video tadi? Kehidupan orang percaya. Ada lagi? Mau memberikan kemampuan supaya sekolah minggu GKPS Harapan Indah menjadi apa? Keren. Menjadi saksi Kristus, itu yang keren. Iya memang keren sekolah minggu. Iya kerennya itu. Sekolah minggu menjadi saksi Kristus. Nah kalau Roh Kudus tidak ada, kamu tidak bisa menjadi saksi Kristus. Kamu malah justru menjadi anak iblis. Kan itu. Iya. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam dirimu, maka kamu menjadi anak yang bandal. Menjadi anak yang nakal. Nah, kisah Pentakosta memberikan gambaran tentang apa yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus pada waktu itu.
Mereka tadi dipenuhi Roh Kudus, dan ketika mereka berbicara dalam bahasa roh, tetapi mereka saling mengerti. Ada orang Karo di sana, dia tahu dalam bahasa Karo itu. Ada orang Simalungun, dia mengerti apa yang disampaikan orang lain kepadanya. Ada orang Batak Toba, semua memahami dalam bahasa mereka masing-masing. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, adik-adik, kalau kamu mau bisa memahami dunia ini, kalau kamu mau menjadi anak yang pintar, maka Roh Kudus harus ada di dalam dirimu. Kalau begitu bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu mau tinggal dalam diriku? Nah, ini dia yang perlu dipikirkan adik-adik. Jangan mau dipakai oleh iblis. Jangan suka digoda iblis, misalnya, Nathan, gak usah datang gereja. Wah, gak perlu ke gereja. Udah ayo sana main-main game aja katanya. Kan misalnya kan dibisik-bisikan terus kan. Nah, itu pekerjaan iblis. Datang Nathan mengatakan, enggak, aku enggak mau. Aku mau sekolah minggu, kata Nathan. Karena apa? Karena di sekolah minggu aku akan mendengarkan bagaimana aku bisa hidup menurut firman Tuhan. Maka Nathan menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik semua hitahaganupan nahinargani Tuhanta. Jadi bukan soal bahasa yang diucapkan. AGP ya tahun tene, ketika Roh Kudus itu turun, semua orang mengerti dengan bahasa mereka masing-masing, tetapi tidak soal bahasa yang diucapkan. Tetapi soalnya adalah bagaimana Roh Kudus bekerja melalui bahasa yang ada pada mereka. Sehingga dengan bahasa lidah itu mereka saling mengerti satu dengan yang lain. Jadi kalau nggak saling mengerti, datang anak-anak sekolah minggu ini, mintalah bajumu, mintalah makananmu. Datang dia, dilemparkan dia batu sama temannya. Itu yang tidak dimasuki oleh Roh Kudus. Ya kan? Coba bayangin adik-adik. Kalau kamu ada temanmu misalnya si Brian minta sesuatu sama si Andre ya. Aku bolehlah pinjam buku kamu, kata si Brian. Datang Andre, diambilnya batu, dilemparkannya kepada si Brian. Itu pekerjaan siapa? Setan, iblis, benar. Itu tidak dimasuki oleh Roh Kudus. Tapi kalau dimasuki Roh Kudus, bolehlah pinjam bukumu, ini bukunya. Ini, langsung seperti itu ya. Nah, jadi kita mengerti Roh Kudus itu ada ketika kita memahami pekerjaan yang baik itu untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus, maka jika Roh Kudus ada di dalam kita, maka segala sesuatu menjadi baik Bapak Ibu. Segala sesuatu menjadi baik. Mari kita saksikan kembali kepada slide berikutnya. Ada sekolah minggu. Mari kita melihat apa pesan Pentakosta hari ini kepada kita. Ada dua hal pesan Pentakosta kepada kita, yaitu apa itu? Ada dua. Hidup, stop dulu Bang, karena mereka stop dulu fotonya ya, stop dulu fotonya Bang. Kembalikan kepada yang sebelumnya. Iya, nanti terganggu mereka. Nah, Hubataganuppan adik-adik semua, Bapak Inang, ada dua pesan rohani dari pesta Pentakosta bagi kita, yaitu hidup menurut keinginan roh versus hidup menurut keinginan daging. Apa tadi adik? Coba sebutkan, ada dua tadi pesan rohani Pentakosta. Yang pertama, ya, bagus sekali. Hidup menurut keinginan roh dan hidup menurut keinginan daging. Nah, mari kita lihat apa itu hidup menurut keinginan roh.
Topik kita mengatakan hidup di dalam roh. Apa itu? Bolehlah. Nah, ini dia. Hidup menurut keinginan roh, yaitu hidup yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Siapa? Tadi lagu kalian Sukacitaku. Itu buah daripada roh. Ada berapa buah roh? 9. Ayo, yang pertama apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, lemah lembut, apa satu lagi? 2 lagi. Kesetiaan, penguasaan diri. Bagus. Tepuk tangan dulu buat adik-adik sekolah minggu ya. Luar biasa. Kalau sudah tahu apa itu buah roh, itulah sebenarnya pesan rohani pada kita hari ini. Supaya melalui Pentakosta ini, sekolah minggu harus hidup dalam kasih, dalam kesabaran, dalam kebaikan, sukacita, dalam penguasaan diri. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana Paulus ketika dia memimpin jemaat, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum dia dipimpin oleh Roh Kudus, kita pernah melihat bagaimana dia dipimpin oleh kedagingannya. Dia sangat-sangat benci dengan orang-orang percaya, kan begitu? Nah, ini contoh hidup orang menurut kedagingan, yaitu hidup yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika dia menerima Kristus, maka dia menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Ini dia. Mari kita baca dulu judul yang di atasnya itu. Bisa dibesarkan, Bang? Tulisan yang di atas Galatia, ya. Ayo adik-adik semua baca dulu Galatia 5 ayat 22. 22 ya. Dibaca ya, dibaca. Galatia 5, 22 ya. Iya, terima kasih. Adik-adik, hari ini keinginan apa yang ada dalam dirimu? Ayo lihat dulu. Coba pejamkan dulu matamu. Pejamkan dulu matanya. Semua sekolah minggu memejamkan mata. Lihat ke dalam hatimu. Roh apa sekarang yang ada di dalamnya? Apakah Roh Kudus atau roh kedagingan? Ayo semua menutup mata hanya dalam 3 detik. Roh apa di dalamnya? Mari kita uji. Kalau Roh Kudus ada di dalamnya, kamu tidak akan tertidur mendengarkan firman. Amin. Iya. Nah, mari kita uji. Bapak dan Mama ada di sini. Jawaban kamu, Roh Kudus ada di dalam dirimu. Mari kita uji adik-adik. Saya akan teruskan firman-Nya. Seperti yang sudah kita saksikan tadi dalam video itu, kita diajak Bapak Inang untuk mengintrospeksi diri sebenarnya. Memeriksa diri. Bagaimana Roh Kuduskah? Bagaimana roh kedagingankah yang berdiam di dalam diri kita? Kalau itu ada dalam diri kita, apa yang kita rasakan Bapak Inang? Ketika buah roh ada dalam diri kita, apa yang kita rasakan? Ketika roh yang tidak baik itu ada dalam diri kita, apa yang kita rasakan? Mungkin nasogot tadi pagi, adik-adik dengar dulu ya. Mungkin tadi pagi Bapak atau Mama ada yang marah sama kalian. Ayo jujur, ini Roh Kudus bekerja. Ada tak apakah tadi Bapak dan Mama marah kepada adik-adik sekolah minggu? Tongondai Bapak Inang? Puji Tuhan. Iya, itu pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, saya juga bertanya kembali kepada adik-adik. Kalau Mama dan Bapak tidak marah. Nah, kembali,
Apakah adik-adik tadi malas diajak ke gereja? Ada yang bohong? Oh. Oh, nggak usah kita tunjuk ya Bang ya. Nah, kalaupun ada tadi, biarlah hari ini Roh Kudus mengampuni dia. Roh Kudus menyadarkan supaya jangan malas kalau Bapak dan Mama nyuruh ke gereja ya. Nah Hubat Tahaganupan, adik-adik mana lebih murah mengerjakan yang baik dan yang tidak baik? Mana lebih mudah kamu mengerjakan yang baik atau yang tidak baik? Dua hal ada Bapak Inang. Yang baik tetap. Pertanyaan berikutnya, adik-adik, mana lebih mudah kamu marah atau tidak marah? Bah, luar biasa do sekolah minggu Harapan Indah. Tepuk tangan Bapak Inang. Ay boy do na siyam sunay marbalos Bapak Inang. Boy do. Dua hali isukun. Ija urahan makorjahon. Marah atau lang marah nini. Anggo Bapak Pak Koninang. Adik-adik kalau Bapak dan Mama saya tanya dulu ya. Kalian dengar jawaban mereka ya. Hubani Bapak Pak Koninang kepada Bapak dan Mama. Mana lebih mudah mengerjakan marah atau tidak marah? Wish. Luar biasa, hari ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Adik-adik, kalau Bapak dan Mama nanti marah di rumah, katakan, Roh Kudus di mana Pak? Roh Kudus di mana Mak? Ya, bilang ya, mau ya? Iya, berani ya? Harus berani. Tadi kan di video itu kan ada Petrus ya. Awalnya kan dia takut itu. Dia tidak berani berkhotbah. Tetapi setelah Roh Kudus ada dalam dirinya, maka dia berani berkhotbah. Berapa ribu jiwa tadi yang bertobat tadi adik? 3.000, luar biasa. Anggo sadarion Roh Kudus matongon, bani dak nyombah tahun. Ibu to kan sukun-sukunai. Iya. 3.000 orang bertobat. Nah adik-adik, kenapa tidak kalau Bapak dan Mama bisa bertobat karena kalian? Nah, nanti kalau Bapak dan Mama marah di rumah, katakan, mana Roh Kudus Pak? Mana Roh Kudus Mak? Ya, supaya Bapak dan Mama tidak marah. Nah, tetapi ingat adik-adik juga jangan bandal. Supaya Bapak dan Mama juga tidak marah ya. Nah, selanjutnya mari kita simak. Kalian harus simak lagi pertanyaan nanti ya. Kenapa Bapak Inang? Orang lebih mudah mengerjakan pekerjaan yang tidak berkenan pada Tuhan atau keinginan daging karena mengerjakan itu enak, nikmat. Iya. Tidak ada proses. Tidak persoalan orang mau mengatakan apa, yang penting saya puas. Itu kedagingan. Jadi lebih mudah mengerjakan ini Bapak Inang. Mari kita bandingkan dulu. Ketika ada sesuatu yang mungkin menjengkelkan kita. Yang pertama dalam hati kita adalah marah. Tersinggung. Kan itu? Langpar lobe Tuhan. Berikan aku pemahaman. Supaya aku tidak kecewa, tidak marah. Itu seharusnya. Tapi tidak, yang lebih dahulu adalah iblis. Udahlah. Itu kan, tengok. Apanya? Percumanya kau di situ. Capek kau di situ. Ya udah. Kau pun tidak begini-begini. Akhir jadi simbolis. Jadi kedagingan. Kenapa itu lebih mudah? Karena memang nikmat melakukannya. Tidak ada prosesnya. Tidak susah melakukannya. Dan kalau yang baik itu Bapak Inang tidak menyenangkan. Kita mengerjakan yang baik. Nanti dibilang orang itu pula aku pajago-jagohon ninimitor. Nanti kalau aku begini terus dinilai orang itu aku seperti ini. Itu dia. Memang prosesnya harus seperti itu. Orang-orang yang berada dalam kedagingan berbeda dengan orang-orang yang ada dalam roh. Berbeda dong Bapak Inang. Adik-adik, berbedakah orang yang hidup dalam roh dan dalam daging? Apa bedanya coba? Jahat iya. Jago dai Bapak Inang. Yang daging itu jahat.
itu baik. Coba kita lihat dulu anak kita seperti ini. Mau kemana akan nanti ini Bapak Inang kalau kita tidak memperhatikannya. Kalau kita tidak mengurus. Kalau kita tidak mendidiknya lagi lebih baik. Supaya tidak melenceng ini. Karena itu, ini Brian ini gambaran anak-anak sekolah minggu lainnya ini. Semua ini bisa ini. Mari semua orang tua juga memperhatikan Tene. Sadarion bahwa Roh Kudus bekerja yang membedakan orang-orang hidup dalam daging dan orang-orang hidup dalam roh adalah ini Bapak Inang. Dalam nats kita tadi katakan, ketika kamu tidak hidup di dalam roh, kamu bukan milik Kristus. Amin. Kalau kamu hidup dalam daging, kamu adalah milik iblis. Itu membedakan. Hidup dalam roh, milik Kristus. Hidup dalam daging, milik iblis. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kamu nakal, kalau kamu malas doa, kalau kamu malas baca firman, kamu bukan anak Tuhan. Iya, anak iblis. Mau anak iblis? Enggak, benar. Janji. Kalau kamu mau menjadi anak Tuhan, belajarlah baik. Belajar firman Tuhan. Doa yang benar. Belajar yang baik di sekolah. Dan lakukan juga perintah orang tua. Nah yang kedua, orang yang membedakan hidup dalam roh dan daging. Kalau anak-anak Tuhan itu kenal dia sama Tuhan Yesus. Ya kan? Dan dia memanggil Yesus itu apa tadi? Yang kalian baca apa tadi? Abba, Bapa, Tuhan. Jadi kalau kamu hidup dalam roh, kamu tahu memanggil Yesus itu sebagai Bapa. Kalau sebagai Bapa berarti sebagai orang yang harus dihormati. Jadi kamu harus hormat sama Tuhan Yesus loh. Enggak boleh main-main sama Tuhan Yesus. Itu tandanya kamu hidup dalam roh. Kamu bisa memanggil Yesus itu Bapa. Coba kalau kamu hidup dalam daging, tidak tahu memanggil Yesus itu sebagai Bapa. Iya, tidak tahu, tidak kenal. Jadi Roh Kudus itulah yang mengajari kamu. Sehingga kamu juga mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh Yesus. Nah, adik-adik, orang-orang yang hidup dalam roh, katanya tadi mau berbelas kasihan. Ada yang sudah melakukan belas kasihan? Sekolah minggu ada sudah mengerjakan kesabaran? Sudah? Sekolah minggu sudah pernah mau saling memaafkan? Siapa di sini suka bertengkar dengan temannya? Nah, ini jujur ini ya. Nathan, ada 3 ini. Nah, siapa temanmu bertengkar? Nathan. Talia, Adek. Oh itu juga. Nah, Nathan mau janji, mau menjadi anak yang baik? Mau. Itu dia. Kalau orang yang mau hidup dalam roh, dia mau mengampuni. Dia tidak mau lagi bertengkar dengan teman-temannya. Nah, kepada slide selanjutnya Bang. Enggak lama lagi nih Dek ya. Sabar ya. Ini dia Dek. Lihat dulu. Itu mama dan bapak siapa yang sering seperti itu? Yang bertengkar. Iya, saling mendorong. Nah, itu gambaran orang yang hidup di dalam daging. Suka kali bertengkar. Bukan. Nah, itu saling memukul itu. Iya, adik-adik, kalau kamu melihat orang seperti ini, kamu harus menjadi anak Tuhan di tengah-tengahnya. Bilang, nggak boleh itu. Angkat sapu nggak boleh, sapu itu dipakai untuk menyapu. Kamu harus bilang seperti itu. Kalau ada bapak dan mama bertengkar, mengangkat sapu masing-masing, saling memukul, kamu harus menjadi anak Tuhan yang baik di sana. Tidak baik itu bapak, tidak baik itu mama. Ya, lalu inang bapak hitaganupan, botona siamdo teologi meja kan, ada ternyata teologi meja sekarang. Anggona hinan, naku boto, age bahasa si malungunau, saya urahau patugahkon.
Anggona hinan hitakan, adong do istilah ni teologia tikaron, sonari teologia meja. Anggodas ma jampi tu borngin, roh mabapa han juma takhan jape ay, roh inang, mitor riap hundul doay, mitor riap parhon hita do tikaray, mitor riap hundul mahita laumangan. Agun ni ombahon, yakati ma parburihan, yakati ma si panganon, riap hundul ma, kanay ma, martonggo riap, do posyay, nadiingat matongay marpoda, patar huja, patar on horjamu, patar sonon pakunalegan. Itu teologia meja, teologia tikar. Nah sekarang Bapak Inang, masihkah ada seperti itu? Atau seperti ini, gambar ini? Betul nasiam do gambar on namahuon? Iya, pakon baliang ni torina siam lobe, marhandphone. Iya, mereka tidak ada saling peduli lagi satu dengan yang lain. Ini satu keluarga loh. Ini mereka memang sepertinya teologia meja, duduk bersama, tetapi tidak saling menyapa. Karena itu adik-adik lihat ini. Di sini ada ayah bapaknya pakai handphonenya juga, mamanya pakai handphonenya, abangnya juga, adiknya juga, dan anjingnya juga. Nah, luar biasa. Tetapi tak satu pun ini saling mengerti, saling menyapa, saling menegur satu dengan yang lain. Enggak ada dibilang kakaknya, Pak, Ma, ayo makan. Dek, ayo belajar. Enggak ada, kakak enggak ada bilang gitu. Dia asik dengan HP-nya sendiri. Demikian abangnya. Demikian juga bapak dan mamanya. Bahkan anjingnya tidak peduli satu dengan yang lain. Luar biasa. Jadi ini tidak boleh kita pupuk, tidak boleh kita kembangkan Bapak ini. Kalaupun kita katakan zamannya zaman sekarang, zaman digital, boleh Bapak Inang. Ageli masa halak marhape nasyami rumah. Boleh, silahkan, tidak dilarang, tidak salah. Tapi jangan pernah mengabaikan persekutuan seperti teologia tikar, teologia meja. Mari duduk bersama. Dahulukanlah ibadah bersama. Supaya anak-anak ini juga semakin terbentuk karakternya. Ayulang koli da nyombah tahun mitor nini halak. Ay dia do, lang daw tu bisambonana dan ini. Boy do daw Bapak Inang. Misalnya durian di sini ditanam, kalau dia curang, ketika berbuah, buahnya itu akan jauh, bahkan tidak akan ketemu dengan pokoknya. Jadi ulang patugah kita lang daw tu bisumbani bonani. Boy do daw. Boy dohor, tergantung kepada kita. Bagaimana kita meningkatkan teologi meja ini. Jangan terbuai dengan zaman-zaman canggihon Bapak ini. Anak-anak kita ini sangat-sangat membutuhkan perhatian kita. Jangan hanya menerima atau mengharapkan pertolongan dari guru sekolah minggu. 1 jam do guru sekolah minggu boy menaburkan firman. Tapi 24 jam orang tua penuh. Mari Bapak Inang melalui pencurahan Roh Kudus Sadarion, ingatlah. Biarlah Roh Kudus itu bekerja bagi kita. Memberi pemahaman kepada kita. Berikan HP kepada anak kita, tetapi jangan lupa supaya HP itu membangun karakternya kepada yang lebih baik. Yang berikutnya kepada Bang Marcel. Ini mungkin yang dan terakhir ya. Ya. Adik-adik sekolah minggu, Bapak Pakoninang, saya sengaja mengambil foto ini ketika pesta apa kemarin ya? Paskah ya? Iya. Saya ambil karena semua sekolah minggu sudah ada. Ada kelas besar, ada kelas kecil. Nah, kepada adik-adik, jangan lihat gambar kamu ya, tapi yang kamu lihat apa di sana? Iya, Tuhan Yesus. Itu gambar Tuhan Yesus memberkati kamu, itu yang perlu dilihat. Roh Kudus memberikan berkat kepada kamu, kamu mampu mengenal Yesus dalam hidupmu. Amin. Nah, apakah adik-adik mau diberkati? Berkat apa yang kamu inginkan? Berkat apa dari Tuhan coba? Ya kepintaran, Brian terus menjawab. Ya.
berkat kesehatan, berkat kepintaran, berkat kesenangan. Itu semua berkat bisa kamu terima kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka mari panggillah. Coba semua dulu melihat kepada gambar Yesus dengan tutup mata. Tutup matamu, bayangkan Yesus ada di hadapanmu memberkati kamu hari ini. Coba pejamkan matamu. Pejamkan matamu, lihat Tuhan Yesus memberkati kamu. Adik-adik sekolah minggu, siapa kamu yang mau diberkati? Lihat, Yesus ada di hadapanmu, mengatakan sesuatu kepadamu. Anakku, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, dan ke ujung bumi. Terimalah pencurahan Roh Kudus, supaya kamu mengenal aku. Itu kata Yesus. Amin. Naparpudi Bapak Inang Hita Haganupan, Minggu Pentakosta ini mengajak kita untuk rindu menerima anugerah Allah melalui pencurahan Roh Kudus. Kalau kita mau menerima Roh Kristus Bapak Inang, maka marilah kita mengenal diri kita dulu. Siapa sebenarnya kita? Manakah yang lebih dominan dalam diri kita? Kedagingankah? Keinginan rohkah? Keinginan roh. Terima kasih buat sekolah minggu. Ada seperti ini cerita yang menutup khotbah kita ini. Adik-adik dengar dulu ceritanya. Kita punya HP masing-masing, karena ada Bapak Inang. Kita punya HP masing-masing. Nah, HP yang ada pada kamu, itu bisa kamu pakai dengan menuruti kedagingan kita. Bagaimana contohnya? Misalnya seperti ini Bapak Inang. HP ini bisa kita pakai menuruti kedagingan kita. Misalnya seperti ini. Suami kesal, jengkel kepada istrinya. Lalu dia mencurahkan kejengkelannya ke medsos. Nah, padahal bisanya dia mengatakan, Pak, aku gak suka caramu tadi. Pak, aku gak suka tadi sikapmu itu. Langsung bisa. Tetapi HP dia pakai. Nah, dengan jari-jari yang lentik, tak, tuk, tak, katanya kan. Dibuatnya lah kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan. Apa kata Roh Kudus kepada si suami? Dibilang Roh Kudus, suami, dengar dulu. Apakah yang kamu tuliskan itu adalah sesuai dengan kehendak Roh Kudus? Dia mendengar sesaat. Dia lanjutkan itu kalimatnya. Dia lanjutkan lagi sampai kata yang di kebun binatang itu. Sampai ke HP-nya. Tak, tuk, tak, tuk, tak. Roh Kudus berkata kembali, suami, apakah kalimatmu itu sesuai dengan kehendak Roh Kudus? Dia bergumul Bapak Inang. Batinnya itu bergumul. Lalu dia merenung mengingat, kalau memang aku tidak layak menyampaikan ini melalui medsos ini, mampukan aku Roh Kudus untuk menghapus dan menggantikannya dengan kalimat yang menyenangkan. Nah, ini dia, kamu adalah anakku. Katakan, aku cinta kamu. Katakan, I love you. Itu aja katakan. Pasti istrimu akan tertawa mendengar dan membaca itu. Lalu dia menuliskan seperti itu. Dia share, dia kirimkan kepada istrinya. Lalu istrinya tertawa sendiri. Apa sih yang papa buat ini? Ya nggak apa-apa, aku tadi udah sempat kena bujukan iblis mau marah sama kamu. Karena begini. Oh itu ya Pak, mari kita berdamai Pak. Itu artinya Roh Kudus selalu bekerja pada kita. Mari Bapak Inang, terimalah Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Engkau telah mencurahkan kuasa Roh Kudus ke atas kami, sehingga kami memahami isi hati Tuhan yang boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus,
Kami menyadari keterbatasan kami, Bapa. Kami bersyukur atas kasih anugerah Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus hari ini. Kami mengenal siapa kami di hadapan-Mu, Bapa. Kami mengenal Engkau, siapa Engkau di dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berkati firman-Mu Bapa hari ini. Untuk boleh kami cerna, untuk boleh kami pahami, untuk boleh kami lakukan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menuruti kedagingan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami sudah menjadi beban bagi sesama kami. Bagi suami, istri, bagi tetangga, bagi sahabat-sahabat kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kehendak Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Bapa, kami juga membawa anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu yang Engkau kasihi ini. Tuhan, berikan mereka Bapa pemahaman yang lebih lagi Tuhan. Walaupun mereka sekedar melihat bentuk gambar daripada pencurahan Roh Kudus melalui burung merpati dan api. Tetapi yang sesungguhnya mereka harus pahami Tuhan. Roh Kudus adalah ketika Engkau bekerja di dalam hati mereka. Dan ketika mereka mau mendengarkan Tuhan, itulah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka. Mari Tuhan Yesus, tuntun anak-anak kami sekolah minggu, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang rajin berdoa, rajin belajar baca firman, dan rajin membantu orang tua. Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak kami yang pernah bandal, nakal, melawan orang tua, mari ampuni Bapa, supaya Roh Kudus boleh berdiam di dalam dirinya. Supaya anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan pakai, Tuhan berkati. Menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa sukacita kami hari ini Bapa. Dengan pencurahan Roh Kudus-Mu kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan kami boleh menanggalkan manusia lama kami. Kami meninggalkan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami Bapa. Berkati jemaat-Mu GKP Harapan Indah. Dari anak-anak kecil, nama Poso, Bapak Inang Lansia, Inang Nama Balu, dan seluruh hamba-hamba Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Melalui pencurahan Roh Kudus. Supaya kami saling menerima satu dengan yang lain. Saling memaafkan bila ada kesalahan. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan kami hanya melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun kami sempat berdosa, ampuni kami Tuhan. Kedagingan kami sangat mendominasi dalam diri kami. Tetapi kami boleh, kami mampu, kami bisa. Seperti puisi, seperti lagu daripada anak-anak sekolah minggu. Kami bisa dan mampu menjadi anak-anak terang kalau Roh Kudus Tuhan berdiam di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Martonggo hanami hubamu Bapa age bani hina holongan ni hurnami. Tupuan haruan bolon simalungun yang boleh juga berbagi berkat bagi jemaat-Mu GKP Harapan Indah. Kami percaya ini juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari berkati mereka Tuhan. Berkati buah tangan mereka yang mereka sudah berikan kepada jemaat-Mu GKP Harapan Indah. Supaya jemaat-Mu ini Tuhan boleh menggunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka yang mau berbagi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah rencana daripada jemaat-Mu GKP Harapan Indah
untuk pengadaan gedung gereja yang baru. Bekerjalah Engkau ya Roh Kudus di setiap jemaat-Mu. Secara khusus Bapa, kami mendengarkan warta dari Bapak Porhanger kami, bahwa dalam bulan ini Tuhan, pertengahan bulan ini, jemaat-Mu harus membayar hutang yang pertama sebanyak 200 juta. Tuhan Yesus, kalau kami menghitung secara nominal, kami tidak berdaya Bapak. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kami tidak mampu Tuhan. Engkau melihat, Engkau mengetahui keberadaan jemaat-Mu ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau punya Roh Kudus, roh yang menguatkan, roh yang menyemangati, roh yang mengasihi. Biarlah Engkau juga mengirimkan Roh Kudus Tuhan kepada semua orang yang boleh Tuhan pakai membagikan berkat buat jemaat-Mu GKPS Harapan Indah ini. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami yang sudah memberikan berkat-Nya. Mari Engkau semakin memberkati mereka Tuhan. Berkati kesehatan pekerjaan mereka, supaya mereka lebih lagi melakukan kebajikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan yang mensejahterakan. Ini kami imani Tuhan, bahkan teramat percaya kami kuasa Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus ini. Terima kasih Bapa, ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terberkati, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Tuhan, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di
berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya tidak berubah, tidak berubah. Semua sekolah minggu bernyanyi, semua sekolah minggu bernyanyi. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, dinyanyikan lagi. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Makin kuat, makin Tuhan kuat. Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah
Berdiri semua, berdiri semua. Haleluya, Berdiri. haleluya, Ayo bernyanyi. haleluya, haleluya, haleluya. Sekolah minggu semua berdiri. Yang tidak berdiri, yang tidak punya kaki ya nak ya. Nah, semua punya kaki? Iya. Sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita dengan mengikuti yang tertulis di layar di depanmu. Bapak Inang riap mahita jongjong. Kita beresponsoria, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Engkaulah Bapa yang baik, yang telah mengaruniakan berkat rohani dan berkat jasmani bagi kami. Daripada mula kami menerima berkat, sehingga kami sanggup menghadapi pergumulan. Kami dapat makan dan minum, dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan kami mengaku di hadapan-Mu, sesungguhnya Tuhan telah memberi lebih dari apa yang kami butuhkan. Namun kami lebih sering memikirkan yang belum kami dapatkan daripada menghitung yang sudah ada pada kami. Kini kami dengan hati yang bersyukur telah mempersembahkan berkat-Mu yang telah kami terima. Dan kami percaya berkat-Mu tiada habis-habisnya untuk mencukupkan keperluan kami. Ya Bapa, terima dan berkatilah persembahan kami ini untuk kami gunakan menopang pelayanan di jemaat-Mu ini. Ya Bapa, berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, sumber nafkah kami. Ajar kami memberi persembahan terbaik untuk memuliakan nama-Mu. Marilah kita menyanyikan bawa persembahan-Mu. Persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahan-Mu, bawa dengan suka, bawa persembahan-Mu, tanda sukacitamu, bawa persembahan-Mu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan.
terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Horas mahubat tahaganupan. Ya, terima kasih terpuji gorani Tuhan tah domba diar merdalan ibadah pesta sekolah minggu sonai huma ibadah Pentakosta tene. Terima kasih bani nang bipo jana hubat tahaganupan terlebih orang tua halani on minggu pesta ni nyombahta do tu ulang bitur mulak kita. Ase bani acara ni sidia ulang tahun ni sidia boy sidia bermalas nyuhur halani tejon. Jana harap uhur nami PHMJ lambin sadahi tahaganupan bani pesta nadop irayo kita Pentakosta ikuriata. Jadi iberehan nami ma panorang hubani seksi sekolah minggu untuk acara khusus ulang tahun. Terima kasih mak. Iya, terima kasih Pak Pothanget. Oke. Wah, kedengeran nggak suara Bang? Kedengeran ya? Oke, Bang mau tes suara dulu. Ini udah jam 12. Oke, kita tes suara dulu ya. Sekolah minggu, shalom adik-adik. Tadi waktu pagi-pagi Abang rasa tadi kayaknya ada 5.000 orang deh. Kok tiba-tiba ini turun ya? Tapi Abang coba cek lagi, siapa tahu masih kayak udah lapar gitu kan. Tapi kita coba cek lagi. Shalom adik-adik. Aduh, ini lebih bersemangat ya. Ini yang kelas besarnya malu-malu kucing atau malu-malu badak. Iya. Oke, untuk orang tua Nami, shalom. Hora subat tahaganupan. Oke. Adik-adik, aku fokusnya ke anak sekolah minggu kita ya. Ya kalau mau ikutan gak apa-apa. Oke, adik-adik telah tiba saatnya buat kita di perayaan ibadah pesta sekolah minggu. Kenapa? Nortor nanti. Sabar. Oke. Iya nanti. Oke. Nanti ya adik-adik kita ada acara, waduh dari ini. Kita ada acara potong kue. Siapa yang mau kue ulang tahun? Tapi nanti. Nah, aku juga mau tanya lagi, siapa yang pengen nortor nih? Waduh. Tapi adik-adik harus sabar ya, karena kita sekarang akan mendengarkan kata sambutan dulu dari pembimbing sekolah minggu. Ada yang tahu nggak pembimbing kita siapa? Waduh. Belum ada yang tahu nih? Wah tuh udah ada yang jawab satu, Pak Porhanger kita. Oke, kalau gitu kepada Pak Pembimbing, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih buat Bang Aldo. Selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu. Yang keberapa? Mantap. Oke, jadi di sini siapa yang bersedih? Ada yang bersedih enggak? Semua senang ya? Ya, jadi terima kasih kalian sudah mau bersekutu dengan Tuhan, dengan jemaat. Kita berdoa bersama ya. Sonayo mau bata terima kasih hubani orang tua hita ganupan
malah suhur bani perayaan ta sadarion terkhusus hari ulang tahun sekolah minggu. Anggo au mangida bani semangat ni sekolah minggu pakon guru-guru sekolah minggu ni kuriata tongon ma tarida sihola dong gerejata. Ondo malas nyur. Jadi tarida mahape tahunon semangat ni si dia bani dapat tarida kon sihola dong ma gedung gerejani. Jadi Arab uhur tahoma memang ibaik kita dohoma holi ijai khusus gedung sekolah minggu ni. Jadi langbe ilantai-lantai somar asim holi si dia biar mau lihat kehidupan. Jadi terima kasih bani nasiam guru-guru sekolah minggu mungkin berlelah-lelah nasiam. Doma dia sekolah mingguan, lang adong be yang kosong tahun na lewat kan, adong mana tangis, adong mana hujak kujon, adong ma, tapi malah suhur tarida mahape na ibotok si dia, itanda si dia, Tuhan nama masuk si dia. Jadi on salinari sonon ma bueni sekolah minggu talaku boto 5 tahun 10 tahun yang akan datang. Totu si Holland masih dia bani situasi. Jana aido arapanta lang homa holi si dia SMA kuliah mitor lau hulu hutan adao kan aido gereja tahara penindah homa tempat perjumpaan di si dia. Jadi malas mau hurta kita sebagai orang tua pengharapan ta homa bani nyombata boy si dia diar kompak si dia ibagas namar lajar mar sekolah minggu. Jadi sarinari terima kasih mau bani nang bipo ambilan nih diar tumang bani sekolah minggu ya rusi si dia doa ganupan au upar dia tu nokan ganupan malah suhur tene. Jadi salinari sebagai pembimbing au malas tumangurhu nabudari tonga borngin hutong godo sunado lian namion tapi au persaya pasti mardala di bakas malas nyur. Jangan diar terpuji Tuhan ta diar haganupan mardalan salinari selamat ma terlebih bani nasiam guru-guru pakon pengurus sekolah minggu. Kepada semua anak-anak kami selamat ulang tahun bertumbuh di dalam iman. Sonaima terima kasih. Kembali ke Bang Aldo. Oke adik-adik, masih semangat? Waduh, kita tes dulu deh kalau gitu. Tepuk tangan Yesus. Oke, terdapat memang kesenjangan barisan ya antara yang di depan sama yang di belakang. Dimana semakin tua semakin kalem memang. Iya, nggak apa-apa adik-adik. Oke, ini catatan siapa ini? Oke. Sekarang tadi kita udah mendengarkan kata sambutan dari Bapak pembimbing kita. Nah, sekarang kita dengerin satu lagi nih adik-adik. Perwakilan dari orang tua kita. Ada yang tahu nggak siapa? Nggak ada yang tahu ya? Abang juga baru kasih tahu tadi sih. Ya udah, kita panggil saja Bapak Herdiwanto Saragi. Kepada Bapak Gio, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, tampaknya ada sebuah kejutan. Oke, sambil kita nunggu Bapak kesayangan. Oh, udah datang ternyata. Oke. Jadi terima kasih, puji Tuhan, batakan upan, John, nama tahun selamat pesta sekolah minggu buat adik-adik semua. Dan lebih berkembang dalam firman Tuhan, lebih baik. Bani kakak-kakak guru sekolah minggu juga, terima kasih kami ucapkan telah mendidik anak-anak kami untuk lebih mendekat ke dalam Tuhan. Mungkin itulah demikian dari saya. Terima kasih. Wah, adik-adik dengar gak tadi? Dengar, oke. Cukup singkat, padat, dan jelas. Oke, sekarang Abang Aldo ternyata lupa adik-adik. Ternyata ada satu lagi tokoh yang gak boleh ketinggalan di acara kita kali ini adik-adik. Siapa? Woi, jangan Bang Aldo ada di depan. Masa Abang ngomong lagi? Nah, tuh ada satu lagi ketua guru sekolah minggu kita, yaitu
KLC. Oke, KLC untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ada sukacita? Lagi. Ada sukacita? Iya, karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus, jadi hidup kita harus penuh dengan sukacita. Iya, jadi pada hari ini kita sekolah minggu merayakan ulang tahun. Selamat ulang tahun yang ke-54 buat anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak sekolah minggu bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Jadi ubani nasyam haganupan orang tua nami, orang tua sekolah minggu, nami pemak katawan terima kasih duh ubani nasyam. Alani terselenggaranya pesta sekolah minggu ini juga pasti adalah artinya dukungan penuh dari orang tua. Jadi hanami sebagai guru-guru sekolah minggu belum sempurna menjalankan tugas kami tetap minta dukungan orang tua supaya kita bekerja sama, bersinergi untuk mengajari anak-anak kita ini untuk lebih mengenal Kristus dalam kehidupannya, supaya mereka tetap bertumbuh setia kepada Tuhan. Ibani nahurang pelayanan nami guru-guru sekolah minggu sadokahnion, nami minta maaf dan kami tetap minta supaya orang tua tetap bisa mengingatkan kami kalau ada hal-hal yang kurang, supaya sekolah minggu GKP Harapan Indah ini kedepannya semakin lebih baik dan semakin maju. Aimana boy hupadas, terima kasih mahubata. Oke. Waduh, tampaknya kalau abang lihat nih dari wajah-wajahnya ini udah wajah-wajah penantian ini ya. Wah, oke adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita untuk potong kue. Pemusik kita nggak ada, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, waktunya kita untuk potong kue. Pakai lagu. Lagu apa? Bang, lagu bang. Oke adik-adik, tiba saatnya kita di acara potong kue. Abang mau panggil beberapa orang untuk jadi perwakilan potong kue kita. Dari sekolah minggu abang mau 2 orang untuk jadi perwakilan. Abang pilih paling tenang, abang pilih yang paling tenang. Abang pilih Sally dan Jaden. Oke, untuk sama Jaden boleh maju depan. Untuk perwakilan orang tua, kami ingin panggil Bapak Herdiwanto Saragi lagi untuk mewakili orang tua. Lalu ada Bapak Wakil Porhanger, untuk mewakili PHMJ. Jadinya mana jadinya? Kok jadi kabur? Ya nggak mau. Lalu ada Bapak Pembimbing. Pak Pembimbing dan KLC mewakili guru sekolah minggu. Tolong kameramen. Oh iya, tadi karena Jaden menghilang tanpa kabar, kita ganti Dear. Dear mana Dear? Ayo Dear.
Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Selamat ulang tahun. Musik. Oh, selamat ulang tahun. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, Potong kuenya adik-adik. Potong kuenya. potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke adik-adik. Oke tenang adik-adik, kalian semua akan kebagian tapi sehabis Bang Aldo sama yang lain dulu ya. Iya. Oke. Nah. Sebentar. Oke, sekarang waktunya kita bagi kuenya atau nanti? Sambil? Oke, kalau gitu sambil kuenya dibagi-bagi kita nyanyi bagi kuenya adik-adik ya. Bagi kuenya, bagi kuenya, Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekali lagi, bagi kuenya. bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday. to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke adik-adik, sekarang kita sebentar lagi akan tiba saatnya tortur. Oke. Sambil kuenya dibagi, ayo adik-adik persiapan dulu tortor. Adakah perlu persiapan? Apa yang perlu dipersiapkan? Iya, kalau gitu persiapkan. Udah? Suri-surinya minta ke papa mamanya. Kita akan tortor sambil menunggu kuenya dibagikan. Jangan diganggu kakak sekolah minggu biar cepat dibagi. Ayo minta suri-surinya. Oh iya, kelas kecil dulu ya adik-adik. Oke, untuk adik-adik yang udah dapat kuenya taruh di kursinya aja dulu ya. Kuenya taruh di kursinya dulu aja.
Waduh, udah ada bocoran musiknya seperti apa ya? Ditaruh situ aja dulu nggak apa-apa. Nanti ketika mereka udah siap. Iya, soalnya kita jadi nggak fokus. Oke, untuk kepada Bapak dan Inang, bagi yang ingin menyawer sudah dapat dilakukan sambil adik-adik penortor. Ayo adik-adik.
Oke adik-adik. Gimana? Udah capek? Waduh, kayaknya kita harus tuker ronde ini. Kita harus tuker ronde ini. Sekarang Oke, sekarang kita tuker ronde. Kita kelas besar. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Enggak kelas besar. Sekali lagi. Oh. Oke lah. Ini karena ada dukungan orang tua, jadi guru sekolah minggu tidak bisa melawan. Kita putar sekali lagi, Bang. Untuk kelas kecil.
Oke adik-adik. Oke. Wah, tampaknya sangat bersemangat ya. Wah iya, udah ada yang panen juga ternyata ya. Oke, karena tadi kelas kecil sudah, sekarang waktunya untuk kelas besar dan kelas remaja. Oke, adik-adik yang kelas remaja dan kelas besar, boleh maju. Ayo adik-adik, bagi yang kelas remaja. Iya. Ayo adik-adik. Perlu digarisbawahi ini untuk kelas remaja bukan pemuda ya. Untuk kelas remaja. Adik-adik udah pada siap? Waduh, tenang sekali. Sebentar, kita tunggu pemandu kita. Ini Bang Aldo. Oke, Kak Priska, udah siap? Adik-adik udah pada siap? Itu pemuda satu ngapain di depan? Oh iya, maaf. Oke. Oke, udah pada siap adik-adik? Oke, musik. Oke, bagi Bapak Inang yang sudah menyiapkan sawerannya bisa kita Bapak nai luar, om mani om bata, on maningon manawer dohita. Iya. Si dia mah holi nama nurson gereja tahun. Kita haganupan Bapak Inang nai luar, AC masuk ma, nai luar, AC masuk ma. AC berehita semangat hubani generasi penerus ni kuriat tahun. Kita haganupan naik darat AC masuk, haganupan naik darat. Pemuda, remaja, manortor di sini haganupan. Seperti tadi yang dibilang Papa Ranger, ayo pemuda juga boleh ikutan. Eta nama boso.
Nama Poso bisa maju, nama Poso. Doding si malumunon ay madatongon. Malas mahurhon hitana hungkulijon. Horas matongon. Tortorhon matortorhon doding si malumunon ay madatongon. Malas mahurhon hitana hungkulijon. Horas matongon. Google bangga dapat mendukung ribuan usaha di Indonesia. Kami senang telah menjadi bagian dari perjalanan mereka dan tidak sabar untuk menjadi bagian dari perjalanan Anda. Oke, setelah tiba di penghujung acara, kita akan makan siang. Adik-adik duduk yang rapi, karena nanti adik-adik akan dapat hokben. Nah, tapi sebelum kita makan, kita duduk tenang dulu. Ayo duduk tenang dulu Bang Kevin. Duduk tenang dulu. Duduk dulu. Duduk dulu yang tenang. Oke, sebelum kita makan adik-adik. Halo. Halo adik-adik. Adik-adik, siapa yang pengen makan? Oh, gak ada yang pengen makan. Adik-adik, siapa yang pengen makan hokben? Oh, gak ada. Berarti buat Bang Aldo semua lumayan. Adik-adik, Kevin, Brian, Yeftah, Bang Jaden. Ayo duduk. Yang nggak duduk nanti katanya dapatnya belakangan. Yang tidak duduk nanti dapatnya belakangan. Oke adik-adik, sebelum kita makan siang, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke, untuk doa akan dipimpin oleh Kak Kiki. Kita doa makan dulu sebelum. Untuk doa makan akan dipimpin oleh Inang Bipo kita. Nanggi. Kita berdoa untuk makan siang kita. Ya, adik-adik sekolah minggu sudah lapar? Belum. Mau menortor lagi? Oh, enggak. Ya, sekarang kita mau makan, kita doa dulu ya. Dari nang Bapa Hita Ganupan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, betapa luar biasanya sukacita kami di siang hari ini. Secara khusus buat anak-anak Tuhan, sekolah minggu yang Engkau cintai, yang juga sudah menunjukkan kebolehan mereka dengan tortor, dan biarlah tortor mereka juga Tuhan, boleh semakin membawa mereka mengenal Engkau di dalam budaya yang juga sudah diperkenalkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ulang tahun Sekolah Minggu GKPS yang ke-54 tahun, dan hari ini Sekolah Minggu GKPS Harapan Indah ikut merayakan, memeriahkannya. Mari Tuhan, biarlah ini juga boleh menjadi semangat sukacita bagi kami. Terberkati jemaat-Mu, terberkati juga anak-anak Tuhan Sekolah Minggu. Tuhan Yesus, kami juga akan menikmati makanan kedagingan kami Bapa.
melalui makanan minuman yang telah Engkau sediakan lewat guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan, sebelum kami menikmatinya, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, mengkuduskan, supaya makanan dan minuman ini boleh menjadi kesehatan dalam tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat menikmati makanan dan minuman. Biarlah Engkau juga yang selalu menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan makan ya adik-adik. Duduk diam ya adik-adik, akan dibagikan ya. Ya duduk dulu, kalau nggak duduk ntar rokbena nggak dibagi ya adik-adik. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk makan dan kita akan bertemu lagi di minggu depan ya adik-adik. Abang Aldo selaku MC akan pamit dan undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Apa yang kelihatan